Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan untuk di sepanjang bulan Februari 2024 ini bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Aries dengan pasangannya. Nampaknya hal-hal indah yang mungkin saja terjadi dalam relationship ini, hadirnya itu tuh untuk di bulan Februari hanya ada di dalam angan-angan, hanya ada di dalam impian gitu ya. Melihat berjalan bersama, berdua mesra gitu ya, bertegur sapa hangat, ini tuh kemungkinan besar hanya terjadi di dalam mimpi saja. Nah seperti itu ya. Karena apa? Karena dalam dunia nyata Mari rasa relationship ini tuh sudah ketemu dengan permasalahan yang lumayan besar, dengan kemelut yang lumayan panjang mungkin gitu ya. Jadi kayaknya ada perpisahan untuk di bulan Februari ini gitu, atau mungkin jangan-jangan hubungan ini sebenarnya sudah berpisah sebelum ketemu sama bulan Februari. Nah jadi dalam status perpisahan itu gitu ya, mari lihat belum benar-benar bisa untuk legowo melepaskan gitu ya, masih tersisa di situ tuh energi karmanya belum beres, belum tuntas habis gitu ya. Karena ya wajar terfikir gitu ya, kemudian datang rindu barangkali kayak gitu ya. Kemudian di situ tuh masih terpancing secara emosional, walaupun mungkin mengerti gitu loh bahwa perpisahan memang sudah sepantasnya terjadi gitu ya, bahwa perpisahan itu sesungguhnya akan membawa dampak yang baik bagi kedua belah pihak. Barangkali dampak baiknya belum terlihat sekarang tetapi sudah terbayangkan untuk di masa depan gitu ya. Nah di situ kan, tetapi yang namanya perpisahan itu tuh tidak ada perpisahan yang, atau tidak banyak ya perpisahan yang baik-baik saja. Pasti perpisahan itu tuh mengajak diri untuk benar-benar bisa ikhlas melepas gitu ya kan. Nah kalau Mari tangkap di sini energi dari Ariesnya sendiri ya, mungkin memang Ariesnya yang menggagaskan untuk terjadinya perpisahan dalam kisah asmara relationship ini. Nah ketika Aries memutuskan, oke deh yuk kita jalan sendiri-sendiri, kamu dengan hidupnya kamu, begitu juga aku dengan hidupnya aku. Di situ kalau Mari lihat ya, Aries nampaknya sudah mengambil keputusan yang benar-benar bulat, yang dia sadari gitu. Atau mungkin bukan Aries yang menggagas tentang perpisahan ini ya, dicetuskan oleh si pasangan. Namun untuk saat sekarang atau dalam waktu belakangan ini, Aries di situ tuh sudah menyadari bahwa kayak kata Mari di awal, memang udah bener nih perpisahannya harus terjadi gitu, diterima oleh Aries, dirangkul oleh Aries cerita tentang perpisahan ini. Dan begitu Aries membuka diri, menerima
perpisahan ini terjadi, saya lihat di situ tuh ada kelegowoan ya, ada rasa bebas, ada rasa lepas gitu ya, ada rasa yang ada merasa bahagia begitu loh dalam perjalanan hidup tanpa didampingi oleh si pasangan ini. Justru untuk bulan Februari ini tuh Aries seperti menikmati sekali gitu ya kehidupannya dia tanpa si pasangannya ini gitu. Tenang hatinya, damai batinnya, gembira dia. Nah, ini bisa juga memang ceritanya belum ada di situ tuh ikrarnya ya, belum ada di situ tuh bersepakatnya, atau mungkin belum tercetus di situ tuh gagasan untuk perpisahan. Tapi tentu di sini ada perubahan besar dalam relationship gitu ya, dari cara laku sikap ini mempengaruhi suasana dan keadaan berubah, tidak seperti hubungan relationship mesra, hangat, harmonis, akrab itu ya. Keakraban ini tuh Maria rasa sudah berubah di situ. Mungkin di sini tuh jatuhnya hanya sebatas status saja gitu ya, hanya sebatas status seperti hubungan yang ada ikatan nama judulnya tetapi tidak dijalani sebagaimana seharusnya. Nah, minimal di situ ya. Nah, tetapi walaupun demikian di sini tuh energinya Aries kalau mari lihat tidak terbebani ya dengan perubahan ini. Tidak terbebani gitu. Malah ketika Aries tidak melakukan seperti apa yang dia lakukan dulu ya, entah itu dari dirinya memberikan ke si pasangan atau tuntutan dari dirinya kepada si pasangan, dia nggak main-main lagi model-model gaya seperti itu justru kok bikin dirinya dia ini kayak rasa lega di sana gitu ya, kayak bikin jiwanya Aries ini tuh tenang gitu lah. Jadi seperti ini mari lihat Ariesnya seperti hidup lagi, seperti hidup gitu ya, seperti hidup karena kemarin bisa mungkin bahasanya itu tuh mengalami masa fase sekarat gitu ya, ketemu sama krisis ini tuh mampu untuk dilewati gitu ya. Nah, ketemunya setelah mampu dilewati itu tuh ketemunya sama justru ketenangan batin di sana ya. Posisinya Aries ini saat sekarang kalau mari lihat tuh happy banget, seneng banget. Nah di situ, dan mari tangkep ini Ariesnya kayak bilang, iya ya, aku kayak gini aja lah ngejalanin hubungan dengan dia. Aku kayak gini aja lah menjalani hubungan dengan dia untuk seterusnya. Soalnya begini nih yang terasa lebih cocok gitu loh. Ya, begini nih yang terasa lebih pantas. Gak ada beban untuk jiwaku kalau gaya menjalani dengan dia seperti ini. Gaya menjalani dalam artian menjalani hubungan yang terpisah, menjalani status jomblo, menjalani hubungan yang masih bersama tetapi sudah tidak meletakkan ego lagi. Cocok dirasa Aries begini situasi dan keadaannya. Tuh ya, tidak lagi disergap dengan kekecewaan, sedih, marah, cemburu, gitu ya. Nah, tidak lagi dia dihinggapi oleh perasaan-perasaan energi rendah, gitu.
Jadi mungkin di sini tuh Aries kayak ngerasa bahwa dia terpenuhi gitu. Justru dengan perubahan terjadi seperti ini, terasa hidup itu tuh lebih hidup gitu ya. Apa yang dia cari mungkin selama ini, yang namanya itu tuh bahagia, justru bisa didapat ketika situasi hubungannya seperti saat sekarang ini. Ini kan masih bulan Januari nih. Sementara pembacaan ini untuk bulan Februari kan. Nah, bagaimanalah situasi bulan Januari ini? Ini tuh udah membawa rasa puas bagi Aries. Setelah ada perubahan besar dalam relationship ini, mendatangkan rasa senang gitu ya, ledakan kesenangan bagi Aries. Nah di situ, dan saya lihat mungkin memang di situ tuh dia akan memberikan jarak ya antara dirinya dengan si pasangannya ini. Kenapa terjadi jarak ini? Untuk dia melindungi rasa bahagianya dia, rasa tenangnya dia, rasa damainya dia, biar jangan dicekcoki sama si pasangannya. Nah seperti itu. Jadi kayak ada rasa bebas lepas, mari lihat ya. Barangkali di sini tuh Aries tertekan batin banget ini ya, rusak mental ini jangan-jangan sepanjang menjalani hubungan dengan si pasangan, gitu ya. Lebih sering ketemunya sama yang situasi kacau, rasa takut, rasa resah, khawatir gitu ya, was-was gitu loh. Lebih sering mungkin ketemu, terutama belakangan hari ini. Jadi ketika Aries mengambil langkah untuk merubah dirinya dia, mentalnya, batinnya, merubah sikapnya, wah ini tuh satu tindakan yang benar. Setidaknya itu menurut Aries. Soalnya kan mendatangkan dampak yang positif. Nah di sini jiwanya bahagia ya. Di sini tuh dia kelihatan damai gitu loh. Aries bisa jadinya lebih sering tersenyum, tidurnya lebih nyenyak, makannya lebih lahap gitu ya. Hidup itu terasa jadinya ringan gitu loh. Nah di sana. Jadi kayak Aries nampaknya memberikan tembok ini antara dia dengan si pasangannya. Biar si pasangan ini tuh tidak mengkacaukan apa yang dirasakan oleh Aries di sini. Gitu ya. Sementara kalau si pasangannya ini sendiri, kalau mari lihat mungkin ya memang orang ini tuh agak merepotkan gitu ya, merepotkan, atau dia bisa melihat kalau Aries ini tuh jangan-jangan pun merepotkan dia gitu ya. Tetapi dulu dia bisa bilang Aries ini tuh merepotkan dia. Nah sekarang setelah Aries sibuk dengan dirinya Aries sendiri, dia pun bisa aja kayak ngerasa bahwa dia jatuhnya tetap repot gitu. Jadi ada atau nggak ada Aries, mari lihat orang ini tuh nampaknya susah untuk bahagia. Itu ya, tidak bahagia dia. Boleh jadi dulu dia menuduh kalau Aries ini tuh sumber ketidakbahagiaannya. Tetapi ketika Aries pun sudah tidak ada dalam hidupnya, kebahagiaan itu tuh tidak datang kok. Dia tetap merasa menderita kok. Mari lihat di sini tuh ini orang yang apa ya? Mungkin memang ya seperti itu ya. Tak ada rasa bahagianya, mari tangkap di sini. Dan rasa-rasanya mari dengan perubahan besar seperti ini, ada juga keinginan dia tuh untuk menolak. Aku nggak mau perubahan ini, aku nggak mau.
gitu ya. Aku nggak mau. Nampak-nampaknya ada rasa bangga di pasangannya Aries ini ya, kalau dia itu tuh bisa mengalahkan Aries, bisa nyakitin Aries, bisa membuat Aries resah, cemas, sedih, menangis, marah. Gitu. Ya. Ada rasa senang. Gitu ya. Ada rasa senang kalau melihat Aries ini tuh tidak dalam keadaan senang. Nggak tahu ini alasannya apa ini. Tapi begitu yang Mari tangkap. Gitu ya. Begitu Mari tangkap. Jadi udah benar tuh kalau Aries memberikan batasan, memberikan jarak antara dirinya dengan si pasangannya ini. Karena sudah pasti dengan energi kartu yang seperti Mari tangkap ini, yang Mari tarik barusan ini tuh, ini dia akan datang untuk mengganggu, dia akan datang untuk mengusik, gitu loh. Nah, itu satu. Atau ini juga bisa vice versa, dia bukan mengusik, dia tidak datang untuk mengganggu. Tapi ini bisa orang ya, dia nampaknya kan ini sebenarnya kan orang butuh bahagia ya. Tapi jalan bahagianya itu tuh agaknya kontradiktif. Cara dia mendapatkan bahagianya dia itu tuh agaknya kontradiktif dengan ujaran bahagia yang sesungguhnya. Nah, ini bisa. Dia ingin bahagia tapi dia tidak mengejar bahagia. Dia ingin bahagia tetapi melakukan justru tindakan sebaliknya. Gitu ya. Jadi orang ini tuh bisa mainnya diam. Dia silent treatment ke Aries. Gitu. Tetapi ketika dia silent treatment, oh ini orang bisa repot banget ini. Gimana ya Aries ya? Aku diam-diamin dia kayak gini nih, dia gimana ya? Di situ. Ya. Aku abaikan Aries ini tuh gimana nih dampak pengabaiannya aku ini tuh ke dia ya? Ini bisa repot sendiri dan untuk beberapa bisa agaknya dengan sombong gitu. Mampus itu, pasti udah sakit Ariesnya. Padahal dia nggak ngerti nih nanti untuk di bulan Februari Aries tidak ketemu sama penderitaan, gitu, ya. Udah tuh Aries itu tuh udah nggak bisa makan itu. Chattingnya dia aku abaikan, aku nggak nelfon dia, aku nggak ngapa-ngapain sama dia, aku udah blokir dia. Rasain situ Aries. Tadi ketemu aku buang muka dari Aries, gitu. Kalau perasaannya dia apa yang dia lakukan ini tuh bisa bikin Aries terpuruk, bisa bikin Aries ini tuh jatuh sedih, gitu. Ada agak-agak narsisnya orang ini ya, yang jadi pasangannya Aries ini. Ada narsis-narsisnya di sini. Itu ada gaya-gaya masokisnya juga di sini, masokis sadism itu ya. Jadi kayak yang dia mengangkat diri dia sendiri. Nah di sini tuh dia berilusi-ilusi sendiri, dia berilusi sendiri bahwa dia bahagia. Karena sudah pasti, dia sudah ngefikskan, udah pasti Aries di sana tuh tidak bahagia dengan situasi dan keadaan hubungan mereka seperti saat ini. Atau Aries tidak akan bahagia karena dia menciptakan suasana hubungan yang dingin.
atau dia menciptakan suasana yang riuh kacau gitu. Dia udah berhasil mengobok-ngobok hidupnya Aries. Dia berilusi sendiri di situ. Tapi bagaimana keadaan si pasangannya Aries ini, saya rasa sih tidak terlalu diambil pusing sama Aries ya. Bukan tidak terlalu, mungkin pun sama sekali nggak ada gitu loh. Terserahlah kamu mau kayak gimana di sana. Aries mungkin juga nggak ada mikir-mikir tentang seseorang ini karena sibuk menikmati hidup dia sendiri. Gitu ya. Sibuk menikmati bahagianya dia. Gitu. Ya. Mau 100 macam jurus ular kobra yang dilancarkan si pasangannya Aries ini ke Aries, saya rasa Aries akan dengan cerdas ya mengelak gitu lah, biar ular kobra itu tuh tidak mematok Aries ini. Kira-kira kayak gitulah metafornya. Nah di situ ya. Oke, tapi ini ingat pembacanya bisa bolak-balik dalam kehidupan nyata ya. Apa yang mari baca sebagai energi pasangannya Aries, bisa aja itu energi Aries dalam kehidupan nyata. Oke baik. Hadir energi dari Pisces, ada energi dari Scorpio, masuk energi dari Virgo, hadir Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Sagittarius, ada energi dari Aries, berikut ada energi dari Capricorn di sana, masuk energi dari Leo di sana. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.